Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Datululung. Pada kesempatan ini saya akan membuat cara menginput data dan melakukan analisis uji tes satu sampel dengan menggunakan aplikasi IBM SPS Statistik. Nah, sebelum kita menginput data pada aplikasi SPSS, saya rekomendasikan untuk menginput data terlebih dahulu pada Microsoft Excel agar data lebih mudah kita gunakan dalam hal apapun. Nah, yang perlu kita perhatikan juga pada aplikasi ini, pada bagian pojok di bawah di sini ada langkah atau di mana kita bisa menggunakan SPSS hingga menjadi data yang ingin kita analisis nantinya. Nah, langsung saja kita masuk dalam langkah menginput data. Yang pertama itu kita klik variabel view. Nah, variabel view adalah lembar kerja yang digunakan untuk memberikan judul pada kolom data view. Di sini pada bagian variabel view ada tulisan name. Silakan kita tuliskan variabel yang ingin kita input. Di sini saya menginput variabel dengan nama nilai akhir. Nah, perlu saya tekankan pada variabel name ini tidak diperkenankan untuk memberi spasi antar kata sehingga kita bisa mengakalinya menggunakan perbedaan huruf besar dan kecil atau pakai underscore. Nah, di sini nama variabel yang saya ingin ketik itu nilai akhir. Nah, kita enter, terus tipenya itu kita pilih numerik dan desimalnya itu saya pilih 0, dan untuk align-nya itu kita pilih center untuk rata tengah. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini variabelnya telah berubah menjadi nama nilai akhir. Selanjutnya kita menginput data dari Excel. Nah, untuk mempermudahnya kita langsung mengcopy secara keseluruhan. Kemudian kita paste di aplikasi SPS. Nah, inilah hasil input data dari Excel ke SPSS. Nah, data inilah yang akan nantinya kita analisis uji tes satu sampel. Nah, setelah kita menginput data untuk uji T1 sampel itu membutuhkan asumsi normalitas sehingga perlu untuk uji normalitas terlebih dahulu. Nah, jadi data yang akan kita uji ini harus berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah data kita ini sudah berdistribusi normal, kita masuk ke menu Analyze. Kita pilih Descriptive Statistik, kemudian frekuensi. Di variabel itu kita masukkan nilai akhir. Statistik itu kita pilih nilai mean, median, sum, standar deviation, varian, range, nilai minimum, nilai maksimum. Kemudian kita continue. Di chart itu kita klik histogram, kemudian checklist show, continue, lalu OK. Nah, di sini kita lihat hasil output dari data yang telah kita lakukan pengujian pertama. Nah, di sini yang kita perhatikan itu pada bagian diagram histogramnya, dan yang bagian kurvanya kita lihat di sini kurvanya itu hampir sempurna, tetapi belum bisa dikatakan bahwa kurva ini normal atau data ini telah berdistribusi normal. Nah, telah kita pelajari sebelumnya bahwa kurva normal itu syaratnya itu atau ciri-cirinya itu ketika kurvanya itu berbentuk lonceng, simetris, yang artinya jika dilipat pada garis tengah itu saling menutupi. Nah, uji kedua itu untuk membuktikan bahwa dia normal, kita masuk ke Analyze, Descriptive, terus Explore. Nah, di Dependent List itu kita masukkan nilai akhir, kemudian Plot, kita centang histogram, kita checklist normality, kemudian Continue, lalu OK. Nah, di sini kita lihat tampilan hasil kerjanya atau outputnya.
Yang kita perhatikan di sini tuh yang test of normality. Nah, di sini ada dua nilai signifikansinya. Nah, yang pertama dilihat itu nilai signifikansi yang pertama bernilai 0,002. Sedangkan untuk Shapiro-Wilk nilai signifikansinya itu bernilai 0,000. Sedangkan syarat sebuah data dikatakan normal yaitu harus memiliki nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05. Nah, dari dua pengujian data ini, nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga data ini belum berdistribusi normal. Untuk itu, kita akan mengubah data kita terlebih dahulu agar data ini dapat berdistribusi normal dengan cara kita melakukan transformam. Nah, kita masuk ke dalam menu transform, kemudian kita pilih compute variable. Di target variabel itu kita ketik transform nilai akhir. Nah, selanjutnya di function group itu kita pilih all, dan di function and special variable kita pilih sqrt, terus kita double klik. Nah, kita memilih sqrt di sini karena kita telah melihat kurva tadi bahwa kurva itu lebih condong ke kanan, jadi kita memilih sqrt. Nilai max rumusnya itu nilai maksimum dikurang dengan x. Nah, x di sini itu nilai maksimumnya tadi 92. Jadi 92 dikurang x itu nilai akhir. Terus kita masukkan, terus kita klik OK. Nah, di sini kita lihat tampilan hasil kerjanya atau outputnya. Yang kita perhatikan di sini tuh yaitu hasil transfer dari nilainya. Kita kembali, kita lihat pada data view-nya. Nah, di sini kita lihat hasil transfer nilai akhirnya. Nah, dari nilai transfer ini kita akan melakukan analyze. Kita terus pilih descriptive statistik, terus explore. Dependent listnya ini kita mengeluarkan nilai akhir dan kita memasukkan nilai transfer. Terus kita pilih plot, checklist histogram, normality, continue, lalu OK. Nah, di sini kita akan melihat tampilan hasil kerja outputnya pada bagian test of normality. Nah, yang di sini kita perhatikan itu kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,2. Dan di Shapiro-Wilk-nya nilai signifikansinya itu sebesar 0,246. Nah, dari nilai signifikansinya ini kita ketahui lebih besar dari 0,05. Jadi data kita ini sudah berdistribusi normal. Jadi langkah selanjutnya itu kita melakukan uji T satu sampel. Uji T satu sampel digunakan untuk membandingkan min sampel yang diuji dengan rata-rata yang sudah ada. Pada uji hipotesis menggunakan one sample t-test ada satu angka perbandingan yang disebut test value. Nah, misalkan kita membuat dugaan nilai rata-rata siswa sama dengan 75, jadi test value-nya adalah 75. Nah, dalam pengujian hipotesis kriteria untuk menolak atau menerima H0 berdasarkan tes value adalah jika T value lebih besar dari rata-rata maka H0 diterima, sedangkan jika T value lebih kecil dari rata-rata
atau lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Langsung saja kita masuk dalam uji tes satu sampel. Nah, di sini langkah pertama itu kita masuk menu analyze, kita pilih compare means, terus di sini kita klik once. Di sini tesnya variable, kita pilih option, kita klik continue. Di tes value-nya itu kita ketikkan nilai dugaan kita tadi, yaitu 75. Kita ketik 75, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat tampilan hasil kerja outputnya. Yang kita perhatikan di sini yaitu mengenai one sample test. Pada nilai signifikan two-tilednya bernilai 0,000. Nah, karena nilai signifikansi two-tilednya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima dengan nilai rata-rata itu tidak sama dengan 75. Nah, demikianlah penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.